Seorang anak laki-laki dikurung di ruang bawah tanah yang gelap. Setiap hari dia digigit ular besar. Dan ular itu baru melepaskannya setelah ia pingsan. Tapi anak laki-laki itu tidak mati karena racunnya. Sebaliknya, karena tubuhnya terus-menerus terpapar racun ular, ia menjadi kebal terhadap racun dan memiliki penglihatan malam. Saat Ayu membuka pintu besi yang telah mengurangnya selama 6 bulan, ia menemukan 2 orang seusianya di lorong yang gelap. Mereka berdua sangat terkejut, tapi Ayu mengabaikan mereka, dan membuka ruang bawah tanah lainnya untuk memeriksa. Seperti dugaannya, orang-orang di ruang bawah tanah itu sudah mati. Jika ada yang hidup, pasti ada lebih banyak orang. Dia kemudian mulai mencari di lorong, dan menyuruh kedua orang itu untuk mengikutinya. Benar saja, tidak jauh dari sana, mereka menemukan pintu lain. Saat Ayu membukanya, ia menemukan lebih banyak orang yang selamat. Tapi dia tidak terkejut, dia membawa mereka untuk terus masuk lebih dalam. Kemudian mereka menemukan pintu lain yang tidak terkunci. Saat dia membuka pintu, cahaya yang menyilaukan menerpa mereka. Hal ini membuat mata mereka, yang sudah lama berada di kegelapan, terasa sakit. Ayu memaksakan diri untuk melihat keluar, dan menyadari bahwa mereka masih di bawah tanah. Tapi di sana ada halaman sederhana. Ayu kemudian membawa semua orang untuk mencari di sekitar. Mereka terkejut karena tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Dan bangunan di sana juga sangat sederhana. Sepertinya dibangun sementara. Ayu langsung berpikir, mungkinkah dia? Tapi apa alasannya? Tiba-tiba sebuah suara mengganggu pikiran Ayu. Ternyata Limin memanggilnya. Dia berjalan ke arah Ayu dan membelai pipinya. Sambil menatap matanya, dia berkata, "Pupil matamu merah darah. Indah sekali. Apakah ini bawaan lahir?" Ayu terkejut mendengar kata-kata Limin. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan ular putih itu? Sebelum dia sempat berpikir, tiba-tiba muncul cahaya dari atas. Kemudian sebuah keranjang berisi makanan dilemparkan ke bawah. Semua orang yang kelaparan menjadi gembira. Mereka berebut untuk mengambil makanan. Ayu juga hendak mengambil makanan. Tapi tangannya dicekal seseorang, dan dengan angkuh disuruh pergi. Ternyata rambut merah tidak menyukai sikap Ayu yang pendiam. Ayu tidak banyak bicara, dia langsung mencekik kepala rambut merah, dan mencengkram matanya. Perkelahian mendadak ini mengejutkan semua orang. Ada orang yang berkelahi demi makanan, tapi mereka tidak tahu bahwa tempat ini akan menjadi neraka. Xiao Ruyu segera melerai Ayu, dan menyuruhnya untuk membagikan makanan. Ayu melepaskan rambut merah, dan dengan tegas memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi. Lalu dia mengambil makanannya sendiri. Saat dia melihat semua orang makan, dia menduga semua ini adalah sebuah konspirasi. Kemudian makanan dikirim lagi dari atas. Tapi kali ini makanannya hanya setengah dari sebelumnya. Seperti duga Ayu, makanan akan berkurang setiap harinya, sampai hanya tersisa beberapa orang yang bisa keluar. Dan di waktu berikutnya, orang-orang di penjara bawah tanah mulai membentuk faksi mereka sendiri, dan memulai pertempuran rahasia. Setiap malam setelah itu, seseorang akan mati secara misterius. Tapi Ayu tidak terlibat, dia tidak bisa mempercayai siapapun di sini, dan tetap bertindak sendiri. Ini malah membuatnya menjauh dari konflik. Tapi tetap ada orang yang mengingatnya, si rambut merah yang pernah dia pukul. Sekarang dia adalah pemimpin sebuah kelompok. Dia membawa anak buahnya di lorong gelap, untuk mencari Ayu. Tapi tiba-tiba, anak buah di sampingnya berteriak, lalu muntah darah dan pingsan. Sebelum si rambut merah bereaksi, anak buah di sebelah kirinya tiba-tiba menghilang. Lalu, sesosok bayangan hitam dengan cepat muncul di belakang anak buah yang satunya, lalu mencekik lehernya. Ayu menatap tajam si rambut merah. "Sudah kubilang jangan cari masalah denganku. Kenapa tidak mendengarkan?" Saat dia selesai bicara, terdengar suara krak, dan leher anak buah itu dipatahkan. Si rambut merah melihat anak buahnya yang mati, dan langsung ketakutan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Dia langsung menyerang Ayu. Tapi bagaimanapun dia menyerang, dia tidak bisa melukai Ayu sedikitpun. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Saat si rambut merah dengan panik mencari Ayu, dia mendengar suara dingin Ayu di belakangnya. Kali ini bukan cuma satu mata yang hilang. Loh, si rambut merah langsung berlutut ketakutan. Tapi Ayu tidak memberinya kesempatan untuk memohon. Dia langsung menghantam dagu si rambut merah dengan telapak tangannya, lalu berpindah ke belakangnya, dan mencekik lehernya. Dengan suara krak, lengan si rambut merah terkulai. Ayu melihat si rambut merah yang terjatuh, lalu berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Setelah Ayu menghabisi kelompok si rambut merah, kelompok lain di penjara bawah tanah tidak berani mengganggunya lagi. Tapi sekarang, makanan yang disediakan semakin sedikit. Setiap kelompok tidak bisa membagi makanan secara adil. Maka hanya ada satu cara. Seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Maka Xiao Ruyu mengusir 2 orang terlemah dari kelompoknya, dan hanya memberi mereka 1 kentang untuk bertahan hidup. Berita ini segera diketahui oleh anak buah Gao Yongsan. Mereka langsung meminta Gao Yongsan untuk memimpin mereka merebut kentang itu. Melihat mereka bersemangat, Gao Yongsan merasa tidak berdaya. Tapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan.
Dia pun membawa mereka pergi. Saat itu, Gao Yongsan menyadari ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat. Anak buahnya melihat kentang itu akan dimakan. Semuanya menyerbu kedua orang itu. Saat itu, kedua orang itu melihat umpannya berhasil. Langsung melarikan diri, dan meniup peluit. Anak buah Xiao Ruyu yang sudah bersiap menyergap dari jendela. Hanya dalam sekejap, semua anak buah Gao Yongsan ditaklukkan. Dia pun dikepung. Xiao Ruyu perlahan mendekat. Gao Yongsan langsung memohon padanya agar Xiao Ruyu mengampuni anak buahnya. Bunuh dia saja. Namun, hanya mendapat jawaban dingin. Bunuh semua. Jangan sisakan satupun. Xiao Ruyu mengerti. Untuk bertahan hidup di tempat yang keras ini, ia harus kejam dan bengis. Kemudian, para bawahannya tanpa ampun membantai semua orang Gao Yongsan. Semua ini disaksikan oleh Ayu yang duduk di atap. Akhirnya ia tahu mengapa mereka, anak-anak ini, dikurung di sini. Tujuannya adalah untuk membuat mereka terbiasa dengan semua yang ada di sini dan menyukai rasa membunuh. Mereka sedang dilatih menjadi mesin pembunuh tanpa ampun. Ayu mengerutkan keningnya. Apakah tidak ada cara lain? Tiba-tiba, cahaya muncul di langit. Semua orang mengira waktu pemberian makanan telah tiba, dan dengan semangat berpikir untuk merebut lebih banyak makanan. Tapi ekspresi Ayu sangat tegang, seolah-olah sedang waspada terhadap sesuatu. Terlihat beberapa orang berjubah merah dan bertopeng turun dari atas. Sebelum mereka sempat terkejut, mereka dipukuli dengan tongkat oleh orang-orang bertopeng. Anak-anak itu dipukuli tanpa bisa melawan, dan semuanya jatuh tersungkur. Ayu juga dipukuli dengan kejam, tapi tidak melawan, karena sebelum memahami situasinya, dia yang berbeda, tidak boleh menarik perhatian mereka. Saat itu, 3 orang bertopeng dengan 1, 2, dan 3 garis di topeng mereka muncul di hadapan mereka. Orang bertopeng dengan 1 garis, sang pemimpin, berkata dengan dingin. Mulai sekarang, akulah satu-satunya pemimpin kalian. Namun, ada orang bodoh yang berani menentang. Kemudian, orang berjubah merah di sebelahnya, langsung menebasnya hingga tewas. Melihat itu, semua orang ketakutan dan tidak berani bersuara. Ternyata, semua yang terjadi di penjara bawah tanah berada di bawah kendali mereka. Metode latihan unik yang mereka gunakan terinspirasi dari ilmu Gu. Mereka menempatkan semua serangga dan ular beracun dalam satu wadah, dan membiarkan mereka saling bertarung dan memangsa. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Dari anak-anak yang selamat ini, Xiao Ruyu adalah yang terkuat. Selain itu, Song Tianyu dan Jiang Ri juga termasuk yang menonjol. 1 garis kemudian menanyakan tentang Ayu, satu-satunya yang selamat dari zona neraka. Ia hanya mendapat jawaban singkat, masih hidup. Hal ini membuat 1 garis sangat tidak puas. Siapapun yang bisa bertahan hidup di zona neraka pasti bukan orang biasa. Ia mengingatkan 2 garis untuk terus mengawasi Ayu dan selalu melaporkannya. Anak itu mungkin saja berpura-pura lemah. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Kemudian, ia memulai latihan neraka untuk mereka. Anak-anak ini dikurung di penjara bawah tanah yang gelap dan berlari setiap hari, hanya untuk memperebutkan bendera di atap. Karena hanya orang pertama yang sampai, yang bisa makan kenyang, sedangkan yang terakhir akan tahu apa itu neraka. Namun, Ayu, yang terkuat di antara mereka, selalu berada di tingkat menengah. Penampilan seperti ini membuat 1 garis kecewa, tapi ia masih tidak percaya bahwa Ayu hanya sekuat itu. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk terus mengawasinya. Setiap malam, Ayu berlatih sendirian. Instruktur menyediakan jurus Fanlei Sinfa untuk semua orang. Ini adalah jurus dasar, tapi juga jurus tingkat tinggi yang sangat sulit untuk dikuasai sepenuhnya. Karena jurus ini memungkinkan seseorang dengan cepat merasakan keberadaan Ki Dot dan mengumpulkannya di dantian untuk memadatkan kekuatan. Pada tingkat tertinggi, seseorang dapat memisahkan petir. Namun, hingga saat ini, belum ada yang mencapai tingkat tertinggi. Tetapi, sepertinya pengalaman digigit ular sendiri membuat Ayu lebih mudah berlatih jurus ini daripada siapapun. Ini juga membuat kekuatannya meningkat pesat. Namun, Ayu tidak ingin terlalu dini menunjukkan kekuatannya di tempat yang rumit ini. Tetapi, tidak peduli bagaimana Ayu menyembunyikannya, masih ada orang yang mencari masalah dengannya. Dalam satu sesi latihan rutin, lawannya mencoba membunuhnya. Hampir setiap tebasan mematikan. Untungnya, Ayu berhasil menghindarinya. Tetapi lawannya, dengan kekuatannya yang meningkat karena latihan keras, terus-menerus menyerang Ayu. Ia bahkan menggunakan senjata rahasia, bersumpah untuk membunuh Ayu. Namun, ini juga dengan mudah ditangkis oleh Ayu. Melihat itu, lawannya langsung melemparkan semua jarum terbangnya, menutup semua jalur pelarian. Ayu segera melompat dan mengayunkan belatinya, dengan mudah menangkis semua senjata rahasia. Namun, lawannya memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar ke belakang Ayu, berniat melakukan serangan punggung yang mematikan. Sayangnya, Ayu sudah membaca gerakannya. Ia berbalik dan menangkis serangan mematikan itu. Tetapi untuk menyembunyikan kekuatannya, Ayu hanya bertahan, tidak menyerang. Ini membuat lawannya semakin sombong.
Menyadari bahwa hanya bertahan tidak akan menyelesaikan masalah, Ayu benar-benar marah. Ia langsung melemparkan belatinya, dan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia membalikkan badan dan menendang lawannya. Tendangan itu membuat lawannya muntah darah. Ia langsung meraih pergelangan tangan lawannya, dan melakukan tendangan lutut yang kuat. Lengan lawannya langsung patah. Melihat lawannya terduduk di tanah, Ayu ragu apakah harus membunuhnya atau tidak untuk mencegah masalah di kemudian hari. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak kau bunuh dia? Ini langsung membuat Ayu ketakutan. Kapan kau datang? Orang yang datang adalah pemimpin 1, Ichi. Tanpa menunggu Ayu berpikir panjang, sebuah pedang panjang mendarat di lehernya. Kecepatan pedangnya begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Saat Ayu mengira ia akan mati hari ini, pedang itu perlahan diturunkan. Pemimpin Ichi mengingatkan, seorang pembunuh tidak boleh meninggalkan jejak apapun, atau musuhmu akan tahu asalmu. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun pemimpin Ichi dan yang lainnya melepas topeng mereka. Mereka sedang mendiskusikan apakah akan mengerahkan semua orang untuk misi pembunuhan ini. Pemimpin 2 merasa bahwa kekuatan anak-anak ini telah meningkat pesat. Beberapa dari mereka telah melampaui instruktur biasa. Mengerahkan mereka semua akan terlalu sia-sia. Tetapi pemimpin 1 tidak berpikir demikian. Misi ini harus berhasil. Jika tidak, usaha mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dan jika misi gagal, mereka semua juga akan binasa. Kemudian, mereka memulai tahap terakhir pelatihan khusus. Mereka mengumpulkan ke-30 orang di lapangan terbuka, dan meletakkan 3 buku rahasia seni bela diri di depan mereka. Mereka memberitahu semua orang bahwa di antara ke-30 orang, 3 orang harus mempelajari ketiga jurus ini, dan 27 orang lainnya harus bunuh 3 orang yang mempelajari teknik itu. Begitu misi selesai, kalian tak perlu berlatih lagi, dan bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mendengar perintah pemimpin Ichiro, semua orang berkeringat dingin. Bukankah ini membuat mereka saling bunuh lagi? Apakah jika 3 orang sial itu dikorbankan, yang lain bisa pergi dengan selamat? Tapi Ayue tidak berpikir begitu. Mereka hanya sedang melatih alat pembunuh. Mereka tidak mungkin dibiarkan pergi dengan selamat. Ketiga teknik ini kemungkinan besar digunakan untuk membunuh target. Dan ketiga teknik bela diri ini mungkin jauh lebih unggul dari yang mereka pelajari sekarang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ayue mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk belajar. Melihat ini, Xiao Ruyue tampak serius. Dia tidak menyangka Ayue akan menawarkan diri menjadi kambing hitam, dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Selanjutnya, semua orang di sini akan mengawasinya. Tapi Ayue mengatakan dia tidak peduli. Setelah beberapa pertempuran sengit, 2 orang lain yang mempelajari teknik itu juga telah dibunuh. Sekarang hanya tersisa Ayue. Sementara Xiao Ruyue dan yang lainnya sedang mendiskusikan strategi. Karena Ayue menghilang setelah mendapatkan teknik itu, Li Min menduga Ayue mungkin telah berhasil berlatih dan meninggalkan tempat ini. Tetapi Xiao Ruyue memberitahu semua orang bahwa dia bertemu Ayue beberapa hari yang lalu dan bertarung dengannya. Tetapi akhirnya berakhir seri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Ruyue, Xiao Gesan menyarankan karena Ayue begitu kuat, lebih baik langsung menghabisi semua instruktur. Itu mungkin lebih mudah daripada menghabisi Ayue. Akhirnya Xiao Ruyue memutuskan, lebih baik menemukan Ayue terlebih dahulu. Karena para instruktur pasti punya cara lain untuk mengendalikan mereka. Ketika mereka pergi, Ayue yang bersembunyi di kegelapan muncul. Sepertinya tempat teraman adalah bersembunyi di ruang rahasia instruktur. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk keluar dari sini di sana. Dia segera pergi ke pintu masuk ruang rahasia instruktur, lalu menggunakan teknik pernapasan kura-kura petir untuk menyelinap masuk. Ayue langsung menuju ruangan terdalam di ruang rahasia. Dia ingin mencari tahu mengapa mereka ditahan dan dilatih di sini. Akhirnya dia menemukan gulungan emas yang sangat mencolok. Ketika dia membukanya, dia sangat terkejut. Ternyata hanya untuk 1 target pembunuhan. Mereka repot-repot menangkap dan melatih begitu banyak orang. Ini membuat Ayue sangat marah. Tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di koridor, dan segera bersembunyi. Ternyata pemimpin Ichiro kembali ke ruang rahasia untuk beristirahat. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia menyadari seseorang telah menyusup. Dia segera membuka pintu, tetapi tidak menemukan siapapun. Tapi dia masih menemukan jejak di buku. Dia segera menduga orang yang memiliki kemampuan untuk menyusup ke sini hanyalah Ayue. Dia segera memanggil anak buahnya. Ichiro berencana menggunakan seruling iblis untuk memanggil Gu di dalam tubuh anak-anak. Ini adalah kartu terakhir untuk mengendalikan anak-anak. Dia ingin memberi peringatan kepada Ayue dan anak-anak lainnya. Siapa bos sebenarnya di sini? Tidak menyadari bahaya yang mendekat, semua orang masih mencari Ayue. Tiba-tiba, pemimpin Ichiro berdiri di atap dan meniup seruling iblis. Semua anak yang mendengar suara seruling aneh itu roboh ke tanah kesakitan sambil mulutnya berbusa. Tapi entah kenapa, Ayue tidak merasakan apa-apa.
Saat melihat kondisi yang lain, ia menduga kalau ini adalah cara pemimpin Ichiro mengendalikan mereka. Mungkin tanpa disadari, pemimpin Ichiro telah menanamkan racun Bu di dalam tubuh mereka. Alasan kenapa ia tidak terpengaruh, mungkin karena ularnya. Setelah mengerti, Ayue pun berpura-pura seperti anak lainnya, roboh ke tanah seperti terkena racun Bu. Saat pemimpin Ichiro menemukannya, ia langsung mencabut pedangnya dan menusuk Ayue yang berpura-pura. "Apa yang kau lihat di ruang rahasia?" bentaknya. Ia kembali mengayunkan pedangnya, ingin membunuhnya. Untungnya, Jiro datang dan menghentikannya. "Dia yang terkuat di antara mereka," katanya. "Jika kau membunuhnya, misi pembunuhan kita bisa gagal. Dan sekarang mereka masih di bawah kendali kita." Pemimpin Ichiro terbujuk. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memberi penawar racun. Ia juga mengatakan pada semua orang bahwa semua ini karena Ayue. Jika ada yang berani membangkang, maka hanya kematian yang menanti. Sejak saat itu, semua orang menjauhi Ayue. Dan Ayue pun berlatih sendirian dalam kesendiriannya. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, mereka mendapatkan misi pertama. Ayue menatap secercah sinar matahari di atasnya. Hatinya dipenuhi rasa haru. Akhirnya bisa meninggalkan tempat mengerikan ini. Yang lain bersorak kegirangan. Mereka naik ke keranjang dan perlahan naik ke atas. Saat hampir mencapai mulut lubang, Ayue menyadari ada yang tidak beres. Ia segera merobek lengan bajunya dan menutupi matanya. "Tutup mata kalian!" teriaknya. Yang lain segera mengikutinya. Saat keranjang mencapai permukaan, sinar matahari yang kuat menyinari mereka. Walaupun mata mereka tertutup, mereka tetap merasakan sengatan. Seorang pria menghampiri mereka. Ia tampak puas melihat apa yang mereka lakukan. "Bagus sekali, kalian anak-anak yang luar biasa." Ayue mendengar suara asing itu, dan langsung tahu kalau itu adalah Gu Juyang, ketua kelompok Suehuan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ayue dan yang lainnya ke kereta kuda dan mengantar mereka ke villa. Kembali ke permukaan, mereka sangat gembira dengan lingkungan baru ini. Ayue berbaring di rumput, menikmati sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, seorang bertopeng menghampiri mereka dan memberikan masing-masing dari mereka sebuah shuriken tanpa ekspresi. "Malam ini, kalian akan menjalankan misi pembunuhan," katanya. Malam pun tiba, dan mereka bersiap. Mereka mengikuti pemimpin Shiro ke lokasi misi. Shiro sangat terkejut, karena para remaja ini bisa dengan mudah mengimbangi kecepatannya. "Kakak senior, selama ini kau benar-benar telah melatih para pembunuh yang hebat." Setelah beberapa lama, mereka tiba di sebuah tebing. Lalu, mereka menjadi seperti bayangan di kegelapan, bersembunyi di tanah itu. Entah berapa lama kemudian, bersembunyi di bawah tanah. Mata Ayu tiba-tiba melebar. Aura bahaya tiba-tiba muncul. Sebuah tombak langsung menusuk tubuh rekan di sebelahnya. Kejadian tiba-tiba ini membuat Ayu terkejut. Terlihat seorang pria kekar memegang gagang tombak sambil menatap tanah. Lalu dengan kuat mencabutnya, menarik keluar pembunuh yang bersembunyi di bawah tanah. Orang ini adalah Liu Jinyu dari Gunung Kinceng. Dia kemudian memerintahkan semua muridnya untuk menemukan semua pembunuh yang tersisa. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ayu dan yang lainnya segera keluar dari tanah dan berubah menjadi beberapa bayangan yang berhamburan melarikan diri. Melihat ini, Liu Jinyu menjadi semakin bersemangat. Dia kemudian membungkuk dan mengumpulkan tenaga. Tombak di tangannya melesat menembus udara, langsung menembus salah satu dari mereka, lalu mengulanginya lagi, menembus satu persatu pembunuh yang menyerang. Melihat Ayu yang berlari paling cepat, hampir melarikan diri, Liu Jinyu segera melemparkan tombaknya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, Ayu segera menghindar dengan cepat, menendang tombak yang kuat itu. Lalu dengan memanfaatkan momentum, dia menendang ujung tombak. Tombak itu melesat seperti kilat, langsung menuju Liu Jinyu. Tapi melihat tombak yang terbang cepat ke arahnya, dia justru berdiri diam tanpa niat untuk menghindar. Lalu tombak itu langsung menancap ke tanah di belakangnya. Telinga Liu Jinyu hanya tergores sedikit. Mencium bau darah membuatnya sangat bersemangat. Dia berteriak, "Aku harus menangkapnya." Kemudian Ayu menyembunyikan dirinya dan melarikan diri dengan panik di hutan. Dia tidak mengerti siapa orang-orang ini dan bagaimana mereka tahu tempat persembunyian mereka. Sebelum datang ke sini, dia tidak bertemu siapapun. Dan saat melarikan diri tadi, dia tidak melihat ketua Si Tiao dan yang lainnya. Apakah mereka ditinggalkan? Saat Ayu sedang berpikir, tiba-tiba kilatan pedang muncul di belakangnya. Ayu segera membungkuk untuk menghindar. Setelah melihat dengan jelas, dia menyadari ternyata itu dia. Tetapi sebelum Ayu sempat bertanya apa yang terjadi, Li Min jatuh pingsan ke tanah. Dia menatap Ayu di depannya. Kegigihan di hatinya akhirnya menghilang. Bisa mati di depan orang yang dicintai. Li Min merasa hangat melihat Li Min yang sudah mati. Ayu sangat marah. Semua ini karena kelompok Suehuan. Karena keegoisan ketua, Gu Juyang, untuk membunuh bintang masa depan Sekte Qingcheng, Wu Guangsheng. Mereka ditangkap dan dikurung di penjara bawah tanah yang gelap gulita selama 7 tahun. Mengalami siksaan seperti di neraka.
Namun setelah dibebaskan, mereka justru dijadikan pion. Ayu bersumpah dalam hati, aku pasti akan menemukan siapa dalang di balik semua ini, dan menghapus mereka selamanya dari muka bumi ini, dan membuat mereka merasakan juga apa itu rasa takut. Sementara itu, di aula utama kelompok Sui Huan, Gu Juyang sedang melihat surat rahasia di tangannya. Meskipun dia merasa agak sayang, tetapi klien tiba-tiba membatalkan. Tugas juga membuatnya terkejut, agar tidak meninggalkan jejak yang berhubungan dengan tugas ini. Dia hanya bisa melakukan ini, tapi dia tidak tahu bahwa kliennya juga berpikir demikian. Pada saat itu, Gu Juyang sangat terkejut. Surat rahasia itu ternyata dilapisi wewangian pelacak. Tiba-tiba terdengar suara brak dan penjaga di luar terlempar masuk. Sekelompok orang menyerbu masuk dengan teriakan perang. Gu Juyang sangat marah. Dia tidak menyangka kliennya begitu tidak tahu aturan. Dia langsung menghunus pedangnya. Hanya dalam satu gerakan, dia langsung memenggal kepala semua orang di depannya. Sebelum Gu Juyang sempat beristirahat, seberkas cahaya menyilaukan menyerangnya. Serangan yang kuat ini sulit ditahan oleh Gu Juyang. Tapi dia tidak punya jalan mundur. Dia langsung mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Tanpa disangka, hanya dengan satu gerakan, Gu Juyang terluka parah. Dia berdiri sambil bersandar pada pedangnya. Setelah melihat siapa yang datang, ternyata itu Du Xin Zhenghua dari Sekte Ma. Jadi, kliennya pasti dia. Zhenghua tidak memberi Gu Juyang kesempatan untuk berpikir. Dia segera mengumpulkan energi dalamnya yang dahsyat, bersiap untuk menghabisinya. Gu Juyang sangat menyesal. Jika dia menyelidiki sebelum menerima tugas ini, mungkin dia bisa menghindari bencana ini. Tapi keputusan yang salah ini telah membawa kelompok Sui Huan ke jurang kehancuran. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Gu Juyang memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Dia langsung menyerbu Zhenghua. Dua ahli bela diri itu beradu lagi. Menghadapi serangan putus asa Gu Juyang, Zhenghua sangat terkejut. Seorang pemimpin kelompok pembunuh kecil ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika disergap dalam kegelapan, bahkan dirinya sendiri akan sulit lolos tanpa cedera. Saat ini, Gu Juyang juga tidak percaya. Serangan terkuatnya ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan Zhenghua. Sepertinya hari ini adalah akhir dari kelompok Sui Huan. Pada saat ini, pemimpin Sekte Ma, Lao Fasi, juga telah tiba. Gu Juyang berteriak padanya, bagaimana kau bisa memperlakukan kelompok Sui Huan seperti ini? Kami telah melakukan semua yang kau minta. Kau iblis yang berpura-pura menjadi sekte yang benar. Tanpa menunggu dia selesai bicara, Lao Fasi langsung membunuhnya dengan tongkatnya. Kemudian dia memerintahkan semua orang untuk membersihkan sisa-sisa kelompok itu. Di sisi lain, pemimpin Yi Tiao juga terluka parah dan sekarat. Lawannya adalah murid kedua Sekte Ma, Sulan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia juga menyesal. Setelah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun, ternyata dia bahkan tidak sebanding dengan murid Sekte Ma. Kemudian dia pun roboh bersimbah darah. Sejak saat itu, kelompok Sui Huan lenyap dari dunia persilatan. Sementara itu, Aiyue telah tiba di kediaman target pembunuhannya, Wu Guangshen dari Sekte Qingcheng. Dia akan melanjutkan misi pembunuhannya. Saat malam tiba, dia pergi ke kamar Wu Guangshen tapi tidak menemukannya di sana. Lalu dia teringat di mana Wu Guangshen mungkin berada. Dia segera pergi ke atap ruang latihan pedang. Benar saja, dia ada di sana, dan dia bersama seorang wanita. Saat Aiyue melihat Wu Guangshen, dia merasa orang ini tidak biasa. Kekuatannya mungkin setara dengan pemimpin Yi Tiao dari kelompok Sui Huan. Aiyue segera melepaskan tali jeratnya. Ia ingin membunuh Wu Guangshen secara diam-diam di tempat. Namun, saat ia menjerat leher Wu Guangshen tiba-tiba membuka matanya. Seketika, tekanan yang kuat menyerangnya. Aiyue langsung melompat dari atap sambil menarik talinya, mengangkat Wu Guangshen. Tetapi Wu Guangshen juga merupakan ahli terbaik dari Sekte Qingcheng. Dengan cepat, ia menggunakan tebasan tangan, memutus tali yang menjerat lehernya. Aiyue mendarat di tanah dan keduanya saling bertatapan. Wu Guangshen tampak bingung. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang ingin membunuhku? Melihat Wu Guangshen yang begitu kuat di hadapannya, Aiyue tidak punya pilihan selain menghunus senjatanya. Ia langsung menyerangnya. Menghadapi serangan Aiyue, Wu Guangshen tidak berniat menghindar. Ia hanya mengulurkan jarinya, dan dengan mudah menangkis serangan Aiyue. Hal ini membuat Aiyue sangat terkejut. Ia begitu kuat. Aiyue segera mundur. Namun, sebelum Aiyue dapat berdiri dengan tegak, Wu Guangshen membentuk jurus pedang dengan tangannya, berubah menjadi kilatan pedang yang menebas ke arah Aiyue. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Aiyue berusaha keras untuk bertahan. Sementara Wu Guangshen tampak santai. Ia menyerang dengan seenaknya. Hal ini memaksa Aiyue untuk terus bertahan. Tetapi, ia tidak bisa terus begini. Ia harus menyerang balik.